Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan kiranya memberikan sukacita terus-menerus berkelimpahan kepada kita. Di tengah-tengah pergumulan yang semakin berat, di tengah-tengah tekanan yang semakin berat ini, biarlah roh Allah menyertai, menguatkan, meneguhkan kita. Kita sudah sangat-sangat bosan dan sangat-sangat merindukan sekali perjumpaan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita di gereja bersama-sama dengan jemaat yang selama ini kita boleh beribadah. Tapi biarlah sekalipun kita beribadah di rumah, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di Minggu Jubilate hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Mari saya bacakan, ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah cerita sukacita dan sorak-sorai bagi bangsa Israel karena mereka berhasil membawa tabut Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan, adalah lambang kehadiran Allah dan lambang keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Di mana tabut Allah itu ada, maka di situ juga lah ada Allah. Dan di situ juga ada penyertaan Tuhan hadir bagi mereka. Saudara-saudaraku, bagi bangsa Israel ketika itu di mana tabut Allah ada, maka berkat Tuhan menyertai mereka. Maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan mereka akan dilepaskan dari setiap pergumulan-pergumulan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, peristiwa ini sangat-sangat penting sekali bagi mereka. Makanya Raja Daud memerintahkan kepada mereka seluruhnya untuk bersorak-sorai, menyanyikan lagu gembira. Ingat saudara-saudara, mereka diperintahkan oleh Daud. Sebenarnya saudara-saudara, tanpa diperintahkan oleh Daud pun, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan ketika itu, sehingga sukacita mereka meluap-luap. Sehingga mereka bisa menyanyikan satu nyanyian yang nyaring bagi Tuhan. Nyanyian lagu yang gembira bagi Tuhan, yaitu lambang sukacita mereka, lambang rasa syukur mereka atas berkat Tuhan yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena mereka berhasil membawa tabut Allah ke Yerusalem, mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorak bagi Tuhan dengan nyanyian pujian syukur mereka. Mereka bernyanyi bersyukur memperdengarkan dengan nyaring lagu gembira. Inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita,
Apakah isi puji-pujian mereka? Ini yang perlu kita imani saudara-saudara. Ya kan? Ternyata bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan itu juga punya makna. Apa yang menjadi makna dan isi dari setiap nyanyian kita. Jadi kalau kita bernyanyi saudara-saudara, bukan asal bernyanyi saja. Nyanyian itu akan muncul karena ada sesuatu di dalam hati kita saudara-saudara. Ada sesuatu yang kita rasakan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekalipun kita tidak mempunyai suara yang baik, tetapi ketika ada sesuatu yang luar biasa dari dasar hati kita, itu akan meluapkan kita untuk menyanyikan lagu nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Itu akan memampukan kita saudara-saudara untuk bergembira secara luar biasa, untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi nyanyian saudara-saudara sebenarnya itu adalah suasana hati. Ketika bernyanyi bergembira, itu melambangkan hati kita bergembira. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kegembiraan kita karena apa? Apa yang membuat kita gembira saudara-saudara? Apa yang bisa membuat kita bisa bernyanyi dengan sukacita, bersorak-sorai? Ini yang kita perlu pertanyakan saudara-saudara ketika ini. Apakah isi puji-pujian mereka? Ada 3 hal saudara-saudara, isi puji-pujian mereka. Yang pertama saudara-saudara, mereka memuji Tuhan karena kebesaran Allah. Allah bagi mereka itulah Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Mereka bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan berkuasa menyertai, memimpin dan melindungi mereka. Setiap hari, setiap saat Tuhan bisa mereka rasakan bahwa Tuhan menyertai dan melepaskan mereka, memberikan yang paling mereka butuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa merasakan bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang lebih besar dari segala Allah yang ada di dunia ini. Itulah luar biasanya. Oleh karena itu saudara-saudara, pengalaman Allah yang begitu besar itu akan membuat kita betul-betul bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara, dasar mereka untuk memuji Tuhan atau isi puji-pujian mereka kepada Tuhan ketika itu. Yang kedua, apa isi puji-pujian mereka? Yaitu penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka bisa merasakan saudara-saudara, tanpa Tuhan maka mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa keluar dari apa? Dari Mesir, dari perbudakan. Karena mereka bisa melihat saudara-saudara bagaimana karya tangan Tuhan. Tadi seperti yang saya katakan, kebesaran Tuhan itu luar biasa. Tangan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan setelah ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bisa merasakan bagaimana caranya Tuhan memimpin, menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Ada begitu banyak bahaya-bahaya. Ada begitu banyak persoalan-persoalan. Ada begitu banyak kekurangan-kekurangan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menyertai mereka. Bayangkan ketika mereka kekurangan air, mereka minta kepada Tuhan. Ketika mereka kekurangan makanan, Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Ketika mereka berjalan di siang hari yang begitu panas di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan kepada mereka. Supaya sengat matahari tidak menyengat kulit mereka, tidak membakar mereka. Sehingga mereka harus kepanasan dan bahkan sampai bisa dehidrasi ketika itu. Ya, tapi Tuhan melepaskan mereka. Demikian juga ketika mereka kedinginan berjalan, saudara-saudara, malam hari di padang gurun. Karena padang gurun itu betul-betul dingin sekali, saudara-saudara, ketika malam hari. Maka Tuhan memberikan juga kepada mereka tiang awan untuk menghangatkan tubuh mereka. Apa artinya saudara-saudara? Artinya Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan mereka. Ada begitu banyak lagi saudara-saudara atas kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Inilah yang menjadi isian pujian mereka kepada Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, yang menjadi isi pujian bagi mereka, yaitu keadilan Tuhan dalam menghakimi mereka. Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil bagi mereka. Orang-orang yang jahat Tuhan hukum.
Tetapi Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang menjahati mereka. Tuhan melepaskan mereka dan tidak membiarkan mereka susah. Tuhan yang menjadi pengendali dari setiap masalah demi masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi dasar pujian mereka, saudara-saudara, yaitu kebesaran Allah, bahwa bagi mereka Allah itu luar biasa. Bagi mereka itu tidak ada Allah yang lebih hebat lagi dari Allah Israel, sehingga mereka memuji Tuhan. Dan juga yang kedua, penyertaan Tuhan yang juga sangat-sangat luar biasa. Karena penyertaan Tuhan membuat mereka bisa melakukan pekerjaan mereka, membuat mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Dan juga yang ketiga, keadilannya dalam menghakimi mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apakah yang menjadi renungan bagi kita hari ini? Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan, saudara-saudara, untuk hari ini? Yang pertama, rasakanlah hadirat Tuhan, maka engkau akan bersyukur. Orang yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan bersyukur. Orang yang bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan atau di tengah-tengah sukacitanya, maka dia akan bersyukur. Orang bisa akan bersyukur kepada Tuhan sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan kehidupan dalam kehidupannya. Kalau dia bisa merasakan hadirat Tuhan, kehadirat Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, maka dia akan bisa bersyukur. Ini yang perlu saudara-saudara kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang dipisahkan dari kita, orang-orang yang kita kasihi harus meninggalkan kita, kita akan punya kekuatan Tuhan karena Tuhan hadir bagi kita. Kehadiran Tuhan bukan hanya sekedar hadir, tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan kita biarkan saudara-saudara menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, kita memberikan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan membiarkan Dia menjadi topangan kehidupan kita, maka kita akan bisa merasakan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bisa bernyanyi bagi Tuhan. Itu. Makanya rasakan hadirat Tuhan. Dan carilah Tuhan, saudara-saudara. Mulai hari ini, saya akan mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan, carilah Tuhan terlebih dulu. Supaya kita betul-betul bisa menemukan Tuhan. Ketika kita berupaya untuk mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan yang mencari kita. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Biarkan kita menemukan Tuhan itu sendiri di dalam hati kita. Maka kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tahu kenapa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tahu kenapa kita bergumul. Tahu kenapa kita merasa bahwa beban itu begitu berat. Apalagi ketika pandemi virus corona ini terjadi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, kegagalan kita untuk bertahan dalam kehidupan. Makanya banyak orang yang stres, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang bergumul. Karena memang di tengah-tengah pergumulan hidup mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Makanya carilah Tuhan. Berupayalah untuk hidup dalam roh. Selama ini kita sudah berupaya saudara-saudara dalam hidup kita. Dalam hidup kita selalu mengandalkan pikiran, mengandalkan materi. Tapi coba lihat, evaluasi dulu, renungkan baik-baik saudara-saudara apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita mengandalkan pikiran, mengandalkan kehidupan dunia ini, sukacita tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu bersyukur bagi Tuhan.
Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang memiliki harta yang banyak. Banyak orang yang memiliki materi yang banyak. Banyak orang yang sukses dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang terkenal, saudara-saudara. Tetapi kenapa hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka terasa kosong? Bayangkan saudara-saudara, ada berapa banyak orang-orang yang berhasil menurut ukuran duniawi ini, yang ternyata tidak memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Bahkan ada banyak orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini yang sampai bunuh diri. Kenapa mereka bisa bunuh diri? Ternyata kebahagiaan dunia ini tidak bisa membahagiakan hidup mereka. Makanya saudara-saudara, berubahlah. Firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan hadir ketika hati kita dalam keadaan yang tidak benar. Tuhan tidak akan mungkin hadir, saudara-saudara, dalam keluarga kita, keluarga yang penuh dengan kejahatan. Tuhan tidak akan mungkin hadir, saudara-saudara, kalau kita penuh dengan kebencian. Ketika kita memberikan banyak pergumulan kepada orang lain, ketika kita menghina orang lain, memfitnah orang lain, merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Mungkinkah Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara, dengan perilaku yang tidak benar? Mungkinkah Tuhan, saudara-saudara, akan hadir ketika kita sedang merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang lain? Bukankah saudara-saudara, orang lain juga adalah ciptaan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan? Masakan kita merencanakan sesuatu yang jahat kepada kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang Dia cintai, dan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita? Makanya setiap orang yang jahat pasti tidak pernah menemukan sukacita. Oleh karena itu, mulai hari ini pikirkan bagaimana supaya Roh Allah itu hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Tidak ada artinya, saudara-saudara, segala hidup kita ini kalau Tuhan tidak menyertai kita, Roh Allah tidak hadir bersama-sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini bagi kita, yang menjadi renungan bagi kita, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu baik bukan hanya untuk sesaat saja. Tuhan itu baik bukan untuk hari ini saja. Tuhan itu baik, saudara-saudara, setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudara, mungkin kita bisa baik kepada orang ketika orang baik kepada kita. Saudara-saudara, kita mungkin bisa baik kepada orang karena situasi hati kita sedang senang. Kita baik kepada orang lain, atau kita bisa melakukan sesuatu yang baik karena kita menerima yang baik dari Tuhan, atau menerima yang baik dari orang lain. Tetapi ingat, Tuhan tetap selalu baik kepada kita, sekalipun kita jahat. Tetapi kita harus ingat juga, bukan berarti keadilan Tuhan tidak akan berjalan dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita melakukan kejahatan, sekalipun saya mau mengatakan firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan itu baik, dan setiap saat Dia baik, bukan berarti kita harus bebas melakukan dosa-dosa kita. Bukan. Tetapi ketika kita pun dalam keberdosaan, Tuhan tetap setia baik kepada kita. Dia masih menantikan, membiarkan, memberikan waktu kepada kita untuk menyadari setiap kekurangan-kekurangan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Maka Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh apa? Maria ketika dia mempersembahkan minyak narwastu kepada Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan dengan apa yang dia miliki, karena dia rasakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup dia. Itu yang mau dia lakukan. Makanya dia bersyukur dan mau memberikan minyak narwastu itu. Bahkan dengan rambutnya dia menyeka kaki Tuhan Yesus itu. Itu luar biasa, ya. Jadi oleh karena itu, rasakan kebaikan Tuhan, maka engkau akan tersungkur dan memuji, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, inilah yang terakhir. Bersyukurlah bagi Tuhan.
Bernyanyilah bagi Tuhan, selalulah memuji Tuhan. Saudara-saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang bergembira. Dan kegembiraan itu tidak ditentukan oleh situasi kehidupan kita. Kegembiraan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita dapatkan. Kegembiraan itu akan boleh kita lakukan ketika di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan sukacita memimpin kehidupan kita. Saudara-saudara, orang yang bersyukur itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, dan juga fisiknya. Orang yang bergembira dan bersyukur, saudara-saudara, zat-zat yang ada di dalam tubuhnya juga yang akan mengeluarkan hal-hal yang menyehatkan. Makanya saudara-saudara, Amsal atau Salomo mengatakan kepada kita, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Sekalipun kita dalam keadaan bersakit-sakitan atau penyakit ada dalam tubuh kita, kalau hati kita penuh dengan syukur dan bergembira, maka kita akan gampang sembuh. Kita akan disembuhkan seketika, saudara-saudara. Hati yang gembira membuat semangat hidup. Makanya saudara-saudara, jangan patah hati. Jangan punya akar kepahitan. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan biarkan hidupmu, hatimu, pikiranmu selalu digelayuti oleh apa? Kekecewaan, kebencian, kegeraman, dan hati yang susah terus. Situasi boleh susah. Terlebih kepada situasi saat ini, di mana pandemik virus corona ini merebak. Tetapi ingat saudara-saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan pasti akan mampu bersyukur terus. Ada hal yang sangat berguna saudara-saudara ketika kita bersyukur. Apa itu? Ketika kita bersyukur, kita juga mempengaruhi orang juga dengan apa? Kegembiraan. Ketika orang tertawa saudara-saudara, maka tertawa itu akan ditularkan kepada orang lain. Pernah lihat saudara-saudara dalam video YouTube yang pendek, ketika ada seorang di dalam kereta api, dia mendengarkan dengan headsetnya, ya mungkin ada satu cerita yang lucu, dia tertawa. Ketika dia tertawa dan terdengar kepada orang lain melihat dia, mungkin sambil setengah bingung melihat atau setengah mengejek kepadanya, ya. Tetapi ketika dia semakin tertawa, orang mulai tersenyum. Ketika semakin terbahak-bahak tertawa, orang lain juga ikut tertawa. Dan ketika terus dia tertawa, maka orang lain juga makin tertawa ketika itu. Bergembira. Hati yang gembira akan mempengaruhi orang untuk bergembira. Artinya ketika kita bergembira dan bersyukur, kita juga sedang memberkati orang untuk bergembira. Dan sebaliknya saudara-saudara, hati yang murung, hati yang kecewa, hati yang penuh dengan kepahitan, itu juga akan mempengaruhi orang juga tinggal dalam kepahitan, tinggal dalam kemurungan, tinggal dalam kesusahan. Jadi biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini, ya, kita juga mengharapkan ini puji-pujian dan rasa syukur ini sebagian juga adalah juga pengharapan kepada kita untuk bermohon keselamatan kepada Tuhan. Di ayat 35 tadi dikatakan, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Saudara-saudara, biarlah kita juga bermohon kepada Tuhan supaya kita juga dilepaskan dari setiap hal-hal yang membuat kehidupan kita susah, bahkan yang mengambil kehidupan itu dari kita. Di tengah-tengah virus corona ini, kita harus berani mengatakan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah kami daripada virus corona ini, daripada kelaparan, daripada kekurangan, daripada bencana, dan banyak hal. Saudara-saudara ingat, orang yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, sama seperti yang dikatakan oleh ayat 34 tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita. Bersyukur terus, semangat terus, menanglah, mengalahkan tekanan kehidupan kita. Orang yang bersama Tuhan pasti akan kuat. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih melalui firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami, mengarahkan kami untuk bersyukur di tengah-tengah kehidupan apapun.
Ketika kami merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, ketika sekalipun penderitaan, sekalipun kesedihan yang luar biasa, bahkan ketika kematian itu memisahkan kami dari orang-orang yang kami kasihi, hati kami sedih, tapi kami bisa merasakan hadirat Tuhan dan kami masih mampu bersyukur. Karena ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan memampukan kami menghadapi semuanya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersedih, keluarga Bapak Hutahayan yang Engkau sudah panggil, Bapak Simon Hutahayan. Biarlah Tuhan memberkati Inang Bor Hutapeah. Tuhan memberkati dia dalam kesedihannya, dalam pergumulannya, dan juga anak-anaknya Ebi dan Timothy. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang menghibur mereka Tuhan. Dari manusianya mereka tidak akan mampu. Tapi kami yakin percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka susah dan tidak membiarkan mereka hidup hanya dalam kesedihan. Tapi Tuhan akan membukakan pengertian yang luar biasa. Tuhan akan menunjukkan mujizat-Mu kepada mereka. Bahwa benar apa yang Engkau katakan Tuhan. Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Tuhan kami mau serahkan kepadamu. Biarlah firman-Mu itu benar adanya. Bahwa Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhanlah yang mengetahui apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih kuatkan kami untuk menghadapi tekanan kehidupan. Apalagi karena efek pandemik virus corona ini Tuhan. Ada banyak orang yang susah. Ada banyak orang yang tertekan. Ada banyak orang yang menderita. Tolong kami Tuhan. Selamatkan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.